Anissa, Eka, Hadir, Bu. Zakira, Fazira, Precilia, Kevin, Tidak masuk. Apa, Muhammad Fikri, Muhammad Fadil, Fernando, Tidak masuk. Rewan, Edvaldo, Reva, Reza, Bella. Sebelum mulai pembelajaran, hari ini Ibu akan menyuruh kalian menyanyikan lagu Tanah Airku. Dan sekarang Ibu akan menanyakan apa pembelajaran kita hari kemarin, siapa yang tahu? Apa-apa? Fungsi tubuh hewan. Apakah kalian tahu nama hewan apa saja yang hidup di sekitar tempat tinggal kita anak-anak? Tikus, burung, nyamuk, dan masih banyak lagi. Kelinci. Kemudian hewan yang hidup di dalam hutan contohnya adalah serangga, Harimau. serigala, banyak lagi. Apa kalian tahu nama hewan yang bisa dipakai untuk alat transportasi? Kuda. Sapi. Kerbau. Sekarang Ibu akan memberikan materi pembelajaran untuk hari ini, yaitu tema peduli terhadap makhluk hidup, subtema keberagaman makhluk hidup di lingkungan hidup. Mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Di sini Ibu akan menjelaskan fungsi badan pada hewan, yaitu melindungi tubuh bagian dalam. Dengan demikian, setiap hewan mempunyai bagian-bagian tubuh yang memiliki fungsi berbeda-beda. Masing-masing bagian tubuh hewan tersebut antara lain badan, kepala, sayap, mulut, tangan, rambut, dan lain-lain. Sistem gerak hewan didasari oleh rangka dan otot. Jika keduanya saling terhubung, maka akan menghasilkan sebuah gaya otot. Gaya otot tersebut yang membuat hewan dapat bergerak. Rangka disebut juga dengan organ yang bergerak pasif.
yaitu tanya jawab, manfaat tubuh hewan bagi kehidupan manusia. Hewan juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan obat, baik penyembuhan penyakit ataupun meningkatkan imun. Contohnya minyak hati ikan koi yang terbuat dari ikan koi. Hewan juga dapat dimanfaatkan bahan kerajinan bagian tubuh hewan tertentu seperti kulit dapat dijadikan sebagai bahan kerajinan. Sebagai organisme, banyak multiseluler tubuh hewan disusun oleh banyak sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Sel-sel yang berkelompok dan memiliki bentuk dan fungsi yang lain sama dalam tubuh hewan disebut sebagai jaringan hewan. Jaringan dengan bentuk yang terus memungkinkan sel-sel di dalamnya melakukan fungsi yang spesifik, misalnya jaringan saraf yang memungkinkan tubuh hewan menerima dan menyampaikan rangsangan dekat. Di sini Ibu akan menjelaskan seperti pada tubuh manusia, jaringan dalam tubuh hewan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu jaringan benih, terminal, dan jaringan tubuh plasmatis. Jaringan benih terminal adalah jaringan yang aktif membela diri untuk menghasilkan benih baru, sementara jaringan tubuh somatis merupakan jaringan yang terdapat dalam tubuh hewan. Sebanyak hidupnya jaringan tubuh somatis pada hewan dibagi menjadi 4 jaringan utama, yaitu jaringan kecil, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Pada bagian tubuh ikan terdiri kulit dan sisik dan yang berguna untuk ringan tubuh. Sisik dan ikan. Selanjutnya pada bagian tubuh ekor ikan yang terdapat sirip yang berfungsi sebagai penentu arah dan posisi ikan ketika berenang. Secara umum tubuh ikan terbagi menjadi 3. Ini apa saja anak-anak kalian tahu? Secara umum tubuh ikan terbagi menjadi 3, yakni sirip, apalagi kulit, tulang, kepala. Udah kepala apalagi? Apalagi? Ekor dan mulut. Lisang paling belakang. Bagian kepala ini tersensor dengan burat di sisi yang terdapat berguna untuk mengetahui tekanan air. Siapa yang tahu bagian tubuh kucing dan fungsinya? Siapa yang tahu? Kumis, telinga, mulut, kepala, kuku. Ya. Ada 3 bentuk rasa kepala, yaitu kepala bulat dan wajah kucing dengan bentuk wajah yang lebih kucing, dan kepala wajah wanita yang berhidung pesek, itu seperti kucing. Dan fungsi bulu pada kucing adalah, siapa yang tahu? Mengurangi hawa panas maupun hawa dingin, melindungi tubuh kucing dari benda tajam, gigitan, dan sengatan serangga. Fungsi badan pada hewan yaitu melindungi tubuh bagian dalam. Dengan demikian jawaban yang tepat mempunyai bagian tubuh memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di sini Ibu akan memberikan kalian kelompok. Ibu akan membagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ditulis ya.
Kelompok satu buku aja yang nulis, tidak dua. Kelompok dua satu buku, kelompok tiga satu buku. Kelompok tiga. Yang pada jam. Tiga. Berfokus ke teman-teman. Sistem organ pada hewan ada berapa? Ada beberapa. Tiga saja ya. Padahal ada depan. Terus kursi ke Rehan. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang selebihnya cuman menulis juga, tapi itu di belakang aja. Maksudku itu biar yang di depan aja yang ikuti kelompoknya ya. Satu orang aja. Ini kan apa fungsi tubuh pada hewan? Apa saja bagian-bagian hewan? Apa saja bagian-bagian? Apa saja bagian-bagian tubuh hewan? Gila, Cah. Sistem organ pada hewan ada berapa? Soalnya sampai 3 saja. Sistem itu seperti organ tubuh pada hewan. Apa sistemnya? Kan contohnya seperti otot, apalagi kan banyak. Yang sudah maju ke depan, kelompok siapa itu? Kelompok 1, Anissa. Kelompok 1. Pada hewan Bukan, yang benar itu fungsi badan hewan yaitu melindungi tubuh pada bagian dalam. apa saja bagian hewan? Kaki, badan, kaki. Ya, 3 apalagi soalnya ada kelas dikit. Sistem organ pada hewan ada berapa? Yang kuota otot. Ya, tepuk tangan untuk Samira. Kelompok 4 belum. Ya, lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Apakah fungsi tubuh pada hewan? Melindungi hewan di bagian dalam. 2. Apa saja bagian-bagian tubuh hewan? Ekor, mulut, hidung, telinga, kaki, kumis, dan lainnya. Sistem organ pada hewan ada berapa? Ada 5. Otot, kekuatan, dan Bagus, tepuk tangan untuk rekan yang tadi. Kelompok 3. Fikri dan Agar. apa fungsi tubuh pada hewan? Fungsinya adalah menjaga bagian tubuh dalam. Nah, Apa saja bagian hewan apa saja? Ada mulut, ada hidung, dan telinga dan kaki. Sistem organ pada hewan ada berapa? Hati, insang, dan otot. Tepuk tangan untuk Agar dan Fikri. Otak ambil aja Tadi itu kan sudah. Kumpulkan yang sudah tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kasih sama ibu. Yang sudah tadi tugasnya kumpul sama ibu. Nanti ibu nilai ya. Ya, Bu. 10 jadi. 100.
Kita bisa menambah ilmu dan bisa melihat banyak hewan. Ya benar. Mengajarkan kesadaran lingkungan sejak dini memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan dan kesejahteraan hewan. Anak-anak dapat secara khusus mempelajari dampak yang ditimbulkan manusia terhadap hewan di kebun binatang. Kebun binatang juga mengajarkan keluarga tentang pentingnya konservasi dan perawatan hewan. Dan sekarang kita masukkan ke materi pembelajaran yang ketiga, yaitu Ibu akan memberi kalian membuat soal tentang daftar pertanyaan tentang bertanya. Minimal satu orang satu soal. Daftar pertanyaan tentang wawancara. Misalnya apa? Contohnya kan sini seperti ini. Coba dicontoh. Saya sebagai murid izin bertanya. Seorang guru itu seperti apa? Kan aku menjawab kan, Anissa bertanya sama ibu kan. Guru merupakan tenaga profesional yang dimiliki tugas utama untuk mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal dan pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Satu soal pertanyaan. Ini depan aja tapi belakang saya itu kalau kamu. Misalnya apa tentang lingkungan hidup supaya bersih, kenapa? Misalnya contoh bertanya tentang lingkungan itu seperti apa. Satu soal itu maju ke depan. Misalnya soalnya beda-beda. Misalnya seperti ini, apa kegunaan tanaman bagi lingkungan di sekolah? Misalnya satu aja bu, satu soal. Tapi beda-beda soal, jangan sama kan? Nanti maju ke depan. Nanti kedua mewakili aja ya dari kelompok satu. Aku belum. Nanti kita akan Sudah, Anissa maju, Anissa. Anissa dulu, Anissa. Kelompok satu. Kelompok satu, mewakili. Apa? Bu, saya ingin bertanya, apa saja hewan yang bisa terbang? Banyaklah kelelawar, sudah itu ayam, burung, dan lain-lain. Bagus. Tepuk tangan untuk Zafira. Agar. Pakai jilbab Anissa. Anissa pakai jilbab. Anissa. Pakai jilbab nak. Ibu guru, bagaimana bentuk binatang yang buas? Buas. Seperti harimau, singa. Sudah itu apalagi itu apa namanya? Singa, buaya, macan, harimau, itu apa namanya? Macan tumbang dan lain-lain. Sekarang Fadil bertanya apa Pak Fadil? Saya sebagai murid dan saya bertanya, apa yang terjadi pada hewan yang menggigit kita? Satu, membuat luka. Kedua, rabies. Ketiga, bisa membuat badan kita demam dan panas. Sekarang untuk Fadil. Sekarang ibu akan bertanya kepada kalian. Ya, duduk. Ini hewan apa? Kalau kalian tahu. Yang ini apa? Sapi. Kerbau. Yang ini apa? Kambing. Yang ini? Kuda. Yang ini apa? Ayam. Kalau ini apa ini? Sapi. Kerbau. Babi. Banteng. Masa kerbau seperti itu? Ya. Itulah tadi pembelajaran yang ibu sampaikan tadi. Banyak yang kita tahu tentang fungsi tubuh hewan
macam-macam hewan dan bentuk-bentuk hewan dan juga manfaat yang kita peroleh. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali macam-macam fungsi tubuh hewan yang kita dapat manfaat bagi kita. Juga dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu pembelajaran tentang daftar pertanyaan wawancara. Semoga apa yang ibu jelaskan dapat berguna untuk kalian. Semoga